Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Fahri Randy Manaf dari kelas manajemen 22B dengan NPM 224111169. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang memahami penyebab perampingan dan pemutusan hubungan kerja. Yang pertama yaitu pengertian perampingan organisasi. Perampingan organisasi atau sering disebut dengan downsizing adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh suatu organisasi untuk mengurangi jumlah karyawan atau struktur organisasi secara keseluruhan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya operasional, dan meningkatkan daya saing organisasi. Perampingan organisasi dapat melibatkan berbagai tindakan, seperti pengurangan jumlah karyawan, pengurangan lapisan jabatan, pengurangan divisi atau departemen, atau pengurangan fasilitas fisik. Proses ini seringkali melibatkan analisis kebutuhan organisasi, evaluasi kinerja karyawan, dan perencanaan yang matang. Selanjutnya yaitu pengertian pemutusan hubungan kerja. Pemutusan hubungan kerja atau sering disebut dengan PHK adalah tindakan di mana suatu perusahaan mengakhiri hubungan kerja dengan seseorang karyawan. Pemutusan hubungan kerja dapat terjadi karena berbagai alasan, seperti restrukturisasi organisasi, penurunan permintaan pasar, kegagalan karyawan memenuhi kinerja yang diharapkan, atau alasan lain yang sah sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan. Selanjutnya yaitu pemutusan hubungan kerja biasanya dilakukan dengan mengikuti prosedur yang diatur dalam perundang-undangan ketenagakerjaan, seperti memberitahukan tertulis kepada karyawan, memberikan kompensasi sesuai dengan hak-hak yang telah diatur, dan melibatkan serikat pekerja dalam kurung jika ada dalam prosesnya. Selanjutnya yaitu penyebab legal pemutusan hubungan kerja. Yang pertama yaitu kinerja yang buruk. Jika seseorang karyawan tidak memenuhi standar kinerja yang telah ditetapkan oleh perusahaan, pemutusan hubungan kerja dapat dilakukan. Namun, harus perusahaan memberikan kesempatan kepada karyawan untuk memperbaiki kinerjanya melalui peringatan terlebih dahulu. Yang kedua yaitu pelanggaran disiplin. Jika seorang karyawan melanggar peraturan atau kebijakan perusahaan secara serius, seperti menghina narkoba atau kekerasan di tempat kinerja, perusahaan dapat melakukan pemutusan hubungan kerja. Selanjutnya yaitu pemutusan hubungan kerja berdasarkan kontrak. Jika hubungan kerja berdasarkan kontrak telah berakhir atau kontrak tidak diperpanjang, perusahaan dapat mengakhiri hubungan sesuai dengan ketentuan dalam kontrak tersebut. Selanjutnya yaitu pendampingan MSDM dalam pemutusan hubungan kerja. Pendampingan manajemen sumber daya manusia atau MSDM dalam pemutusan hubungan kerja sangat penting untuk memastikan bahwa proses tersebut dilakukan dengan adil,
sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan dan memperhatikan kesejahteraan karyawan yang terkena dampaknya. Selanjutnya, kepatuhan hukum. MSDM harus memastikan bahwa pemutusan hubungan kerja dilakukan sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku. Selanjutnya yaitu prosedur yang jelas. MSDM perlu mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh perusahaan dalam melakukan pemutusan hubungan kerja. Komunikasi yang efektif. MSDM harus dapat berkomunikasi dengan jelas dan empati kepada karyawan dan terkena dampak. Selanjutnya yaitu pilihan alternatif. MSDM dapat membantu mencari alternatif lain sebelum memutuskan hubungan kerja, seperti relokasi ke posisi lain dalam perusahaan atau penempatan karyawan di perusahaan mitra. Selanjutnya yang terakhir yaitu bantuan pasca pemutusan. MSDM memberikan pasca pemutusan kepada karyawan yang terkena dampak, seperti bantuan pencarian kerja, pelatihan keterampilan, atau program outplacement. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan tentang memahami penyebab perampingan dan pemutusan hubungan kerja. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.